Halo, selamat berjumpa dengan saya Gunawan Ardianto dari Agun Konsultan. Nah, saya sedang merintis channel YouTube tentang bisnis seputaran UMKM, teman-teman yang mau memulai usaha dan juga mungkin karyawan yang menjelang pensiun yang akan mempersiapkan bisnisnya. Saya akan sharing bagaimana memilih bisnis berdasarkan jenis bisnisnya, yaitu saya singkat dengan 6P. P yang pertama adalah tentang pangan atau seputaran makanan dan minuman. Yang kedua, pakaian atau fashion, seputaran baju, celana, sepatu, tas, dan aksesoris lainnya. Kemudian yang ketiga adalah seputaran pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, baik online maupun offline. Yang berikut adalah tentang pengobatan, karena pengobatan juga sangat diperlukan untuk kesehatan kita, maka kita bisa menjadikan satu alternatif sebagai bisnis kita. Yang berikut adalah tentang perumahan atau properti, karena banyak sekali bisnis turunan dari properti ini. Dan yang terakhir adalah pariwisata, karena banyak juga turunan bisnis dari bisnis pariwisata, mulai dari makanan, minuman, oleh-oleh, penginapan, rental mobil, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kali ini saya akan sharing tentang salah satu peluang yang bisa teman-teman atau saudara-saudara pilih bisnis seputaran pangan, yaitu minuman. Nah, minuman yang sangat legend atau bisa kita katakan sebagai bisnis jangka panjang adalah bisnis minuman kopi. Banyak sekali pilihan di bisnis seputaran kopi ini. Teman-teman bisa memilih dari hulu sampai hilir, atau memilih di hulunya saja atau di hilirnya saja, atau hanya di bagian tengahnya, di bagian produksi. Nah, kali ini saya akan memberi satu contoh tentang bisnis kopi. Ini dari salah satu sahabat di Temanggung, Kopita, punya Mas Anto. Nah, bisnis kopi ini teman-teman bisa pilih mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya kalau teman-teman punya kebun kopi, ya kita bisa mengusahakannya dari hulu, bekerja sama dengan para petani, atau kalau kita punya kebun sendiri, kita bisa mulai menanam, kemudian merawat sampai panen dan mengolahnya menjadi biji kopi yang siap untuk diolah. Tapi misalnya teman-teman tidak punya modal, dalam arti tidak memiliki kebun ataupun pengolahan kopi, teman-teman bisa dengan cara yang sederhana bekerja sama dengan para petani dan para produsen kopi, cukup hanya dengan mengemas ulang. Artinya teman-teman bisa membeli kopi bubuk atau roasted bean tergantung dari kebutuhan konsumen atau permintaan konsumen, di mana teman-teman bisa membeli kopi yang siap saji, baik itu berupa bubuk atau pesanan lain dalam bentuk kopi panggang atau roasted bean. Kemudian teman-teman bisa membuat desain kemasan disesuaikan dengan pangsa pasar teman-teman. Setelah itu kita bisa menjualnya secara online, sehingga modal yang kita keluarkan sebagai pemula tidak terlalu besar. Jadi modalnya hanya terbatas menyediakan kemasan, kemudian kita mempromosikannya di media sosial yang kita miliki. Itu yang bisa saya sharingkan untuk kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.